Suaranya nggak kedengaran, Bu. Saya memang belum bersuara. Apa? Beramihan. Apa ya? Oke, saya mulai Tapi ya. nggak paham, Bu ya. Loh, dimulai nih, Ya. jangan makan. Oke. Di mute semua. Nanti kalau anak-anak nggak jawabin nggak apa-apa. Iya, intro dulu lah Pak ya. Oke, saya mulai ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi saya di pembelajaran ekonomi hari ini. Ya, walaupun kondisi masih belum memungkinkan kita untuk bertemu langsung di dalam kelas, tapi kita manfaatkan teknologi yang ada, kita berjumpa via online lewat perantara Zoom. Ya, semoga tidak mengurangi esensi dari niatan kita untuk belajar ya. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini nanti bisa bermanfaat dan semoga juga dicatat sebagai amal perbuatan yang baik. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Berikutnya Ibu akan men-share untuk peraturan dari kegiatan pembelajaran online via Zoom meeting ini. Ya, mungkin kemarin sudah disampaikan, tapi saya sampaikan kembali agar kalian mungkin ada yang lupa atau mungkin ada kemarin yang kelewatan, terlewat, bisa diperhatikan lagi peraturannya. Yang pertama, siswa wajib mematikan mic selama materi berlangsung. Jadi saat Ibu menjelaskan materi, nanti minta tolong di mute dulu ya, biar tidak ada suara lain dari luar. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengaktifkan mic saat sesi tanya jawab dibuka. Yang ketiga, siswa yang ingin bertanya berkenan menekan tombol raise hand atau mengetik di kolom komentar YouTube. Atau mungkin di sini di kolom chat Zoom-nya ya, bisa chat di situ kalau misalnya mau bertanya. Yang keempat, wajib mengaktifkan kamera selama materi berlangsung. Nah, jadi kalau yang masih gelap-gelap, kameranya yang masih non-aktif, silakan diaktifkan dulu. Yang tidak diaktifkan hanya mikrofonnya aja, kameranya kalau bisa diaktifkan ya. Kemudian yang kelima, siswa wajib memperhatikan materi yang dijelaskan. Dan keenam, siswa wajib mencatat atau merangkum materi secara tertulis. Jadi siapkan buku dan pulpennya atau pensilnya di dekat kalian. Nanti kalau nanti kan materinya via PowerPoint, jadi ada poin-poin tertentu yang mungkin saya tidak menuliskan panjangnya di situ, tapi akan saya jelaskan lebih detail. Nah, dari situ mungkin kalian bisa mencatat apa dari penjelasan saya. Oke. Ya. Kalau sudah, oke. Nah, karena hari ini kan ada 2 kelas ya, di kelas 11 dan kelas 12. Nanti di kelas 11, untuk awal saya mulai dengan materi yang di kelas 11 dulu. Yang kelas 12 bisa memperdalam kembali materi yang sudah kalian pelajari dulu di kelas 11. Nah, nanti yang kelas 11 saat masuk materi kelas 12, kalian juga masih bisa untuk terus bergabung. Misalnya tidak ada keperluan dan lain-lain, bisa tetap bergabung sampai di kelas 12-nya. Biar kalian juga bisa mendapatkan materi kelas 12 yang akan saya sampaikan hari ini. Oke, kita mulai ke slide yang kelas 11.
Share, kelas materi, share. Yang masih bersuara bisa tolong di-unmute ya. Halo, Nak. Sebentar. Streaming, Ira. Yang bersuara minta tolong di-unmute dulu. Di-unmute. Ya, sudah ya. Saya mulai dari hari ini. Nah, ada gambar. Silakan diperhatikan gambarnya. Ini adalah foto dari kota Jakarta. Kemudian ada gambar kedua. Oh, bagus ya. Yang kedua ini adalah gambar dari kota. Oh, masih belum. Hey. Previous ya. Dari kota London. Apa persamaan dari keduanya? Dua kota ini sama-sama ibu kota negara, yang Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia, negara kita, dan yang London adalah kita tahu ibu kota dari Inggris, ya kan? Lalu apa perbedaan dari kedua kota ini? Barangkali mungkin ada yang mau menjawab dulu, tapi karena di mute. Oke, perbedaannya apa? Kalau kita secara tidak langsung kita lihat di gambar, ya kan, tidak dapat kita pungkiri bahwa Jakarta atau London saja, London itu terlihat jauh lebih modern, ya, jauh lebih maju daripada Jakarta. Nah, dua kota ini sama-sama ibu kota negara, tapi ada perbedaannya. Yang satu lebih maju, yang satunya lagi masih lebih tertinggal. Lalu apa yang membedakan atau yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Nah, ini bisa terjadi. Dani. Halo. Dani, anggota masuk Dani. Dani, anggota masuk Dani. Dani, masuk. Dani satu. Dani dua, Mas. Dani dua. Semaya lagi. Halo. Ya, kita mulai lagi ya. Mute all.
Yes. Oke. Oke. Oke, ini pendapatan nasional ya. Kita lanjutkan. Ya, oke. Jadi pengertian dari pendapatan nasional itu sendiri, yang pertama ada jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu periode. Biasanya di sini satu periodenya adalah 1 tahun. Nah, itu pendapatan nasional. Ada juga yang mengartikan bahwa pendapatan nasional itu adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam setahun yang diukur dengan satuan uang. Nah, itu adalah pengertian dari pendapatan nasional. Oke, lalu apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional? Kenapa kok pendapatan nasional dari beberapa negara itu berbeda? Ada faktor-faktornya, bisa kita lihat dalam circle berikut ini atau lingkaran berikut ini. Yang pertama adalah yang mempengaruhi adalah demand and supply atau permintaan dan penawaran. Jadi tingginya permintaan dan penawaran secara agregat ya, secara agregat ini berarti skala nasional atau total keseluruhan dalam suatu negara. Nah, kalau permintaan dan penawaran di suatu negara atas barang dan jasa itu tinggi, maka nanti akan meningkatkan atau menambah pendapatan nasional dari negara tersebut. Nah, permintaan konsep Iya, yes, Oke, saya lanjutkan lagi ya. Minta tolong sekali kalau yang baru join atau yang sudah gabung, terus nanti kalau misalnya ada buffering lagi, langsung di mute ya, biar suaranya nggak ada yang lain. Oke, saya lanjutkan di sampai sini tadi ya. Pak Sony. Oke. Sampai di sini ya. Tadi kan di permintaan dan penawaran. Kalau permintaan dan penawaran dari suatu negara itu tinggi, nanti akan mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungannya. Nah, kalau konsumsi dan tabungan masyarakat di suatu negara itu tinggi, berarti perekonomian di negara tersebut maju atau dalam artian perekonomiannya tinggi. Konsumsi itu nanti akan mempengaruhi di permintaan dan penawarannya. Kemudian kalau saving kan tabungan ya. Nah, kalau tabungan dari suatu negara itu tinggi,
tabungan, nanti larinya akan menjadi sebuah investasi. Nah, kalau investasinya tinggi, investasi ini nanti akan maju atau masuk ke perusahaan-perusahaan di mana hasil investasinya nanti digunakan sebagai modal atau tambahan modal dalam perusahaan untuk berproduksi. Kalau perusahaan itu dapat suntikan modal yang baru, maka dia bisa memproduksi dengan lebih banyak. Nah, seperti itu. Akan muter lagi. Maka penawarannya dia akan lebih tinggi lagi dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah konsep pendapatan nasional. Nah, konsep pendapatan nasional di sini kita awali dari GDP. GDP nanti adalah Gross Domestic Product. Kemudian dari GDP ke GNP atau Gross National Product. GDP di sini adalah sama dengan kalau di Indonesia kan PDB, Produk Domestik Bruto. Nah, kalau GNP sama dengan PNB, Produk Nasional Bruto. Kemudian ada NNP, Net National Product atau Produk Nasional Bersih. Kemudian ke NNI, Net National Income atau Pendapatan Nasional Bersih. Yang berikutnya adalah PI atau personal income atau pendapatan pribadi. Kemudian yang terakhir adalah DI atau disposable income. Nah, secara pengertian lebih detailnya seperti ini. Gross Domestic Product atau GDP yang biasa juga dikenal dengan PDB, Produk Domestik Bruto, adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi suatu negara selama 1 tahun. Nah, jadi setiap barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan, oleh warga negara, suatu negara dalam 1 tahun itu dihitung. Nah, itu totalnya atau hasilnya disebut juga dengan GDP atau PDB. Ya. Kemudian di sini juga ada keterangan bahwa dalam perhitungannya termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang berproduksi di wilayah negara tersebut. Jadi misalnya kita kasih contoh di Indonesia ya. Di Indonesia setiap hari, setiap saat kan perusahaan berproduksi, masyarakat juga berproduksi. Nah, itu dihitung juga menghitung warga negara asing, orang-orang luar negeri yang mungkin bekerja di Indonesia atau mungkin punya perusahaan di Indonesia. Nah, itu dihitung juga masuk dalam perhitungan GDP ini atau PDB ini ya. Berikutnya adalah GNP atau Gross National Product. Bisa diindonesiakan menjadi PNB atau Produk Nasional Bruto. Pengertiannya adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara suatu negara selama 1 tahun atau 1 periode. Nah, bedanya dengan GDP tadi, kalau di GDP warga negara asing yang ada di Indonesia itu ikut dihitung, maka kalau di GNP atau PNB itu menghitung barang dan jasa yang dihasilkan warga negaranya yang ada di luar negeri. Nah, kalau contohnya di Indonesia, maka para TKI, TKW yang ada di luar negeri atau orang-orang yang bekerja di luar negeri seperti kantor-kantor kedubes, konsulat, dan sebagainya itu masuk dalam perhitungan si GNP ini atau PNB. Nah, rumusnya kalau GNP ini seperti ini. GNP bisa diperoleh dengan cara GDP-nya dikurangi pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri, yang ada di Indonesia, dan ditambah pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, itu ketemulah yang namanya GNP. Ya. Oke, kemudian berikutnya adalah NNP. NNP atau Net National Product diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam 1 periode setelah dikurangi penyusutan.
Jadi GNP tadi kan sudah kita peroleh. Nah, kalau sudah dikurangi penyusutan, ketemulah yang namanya NNP. Kita rumus dari NNP seperti ini. Oh, maaf, sorry, ini salah ya. Ini harusnya berarti NNP sama dengan GNP ya, bukan NNP lagi. Yang ini nanti bisa diganti ya. GNP NNP sama dengan NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan atau depresiasi. Bahasa Inggrisnya itu depreciation ya. Oke. Next, kita ke Net National Income atau NNI. Nah, NNI artinya jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax dan ditambah subsidi. Oke. Subsidi di sini bisa dituliskan atau enggak. Yang jelas NNI adalah NNP tadi dikurangi pajak tidak langsung atau patilang kalau saya singkatnya. Indirect tax di sini macam-macam ya kan. Kalau kita beli barang ada pajak tambahan nilai, nah itu termasuk dalam kategori pajak tidak langsung. Kenapa? Karena tidak langsung kita yang bayarkan, tapi secara tidak langsung konsumenlah yang menanggung pajaknya. Seperti itu. Oke, NNP rumusnya seperti ini. NNI tadi ya. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung, patilang ya. Personal income berikutnya atau PI. Nah, kalau PI, personal income, itu bisa adalah pendapatan perseorangan adalah jumlah seluruh pendapatan masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan atau perusahaan, bukan perseorangan ya, dan ditambah transfer payment. Nah, itu makanya kalau tadi rumusnya singkat-singkat, nah rumusnya yang PI ini sedikit lebih panjang. PI kita peroleh dari NNI tadi, dikurangi laba ditahan, asuransi, jaminan sosial, pajak perseroan, baru ditambahkan transfer payment, ketemulah yang namanya personal income atau pendapatan perseorangan. Next, ada yang namanya disposable income atau DI. Nah, disposable income ini adalah pendapatan perseorangan yang sudah dapat dibelanjakan setelah dikurangi pajak langsung. Jadi jumlah uang yang nominal yang benar-benar sudah bisa diterima oleh masyarakat dan bisa dia gunakan untuk konsumsi, untuk menabung dan sebagainya. Rumus dari DI itu personal income tadi, PI dikurangi pajak langsung. Nah, ketemu DI. Oke. Mungkin secara garis besar nanti bisa dirumuskan seperti ini. Ya, ini kan ada tadi GDP kan. GDP kalau misalnya dia tidak diketahui, misalnya nanti di dalam soal dia tidak dicari, maka dia pasti akan diketahui. GDP dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri, ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Nah, selisih dari pendapatan WNA dan WNI ini bisa disebut juga dengan pendapatan neto luar negeri. Jadi kalau nanti ketemu di soal, ada yang namanya, tapi kedengaran kan tadi ya, ada yang namanya pendapatan neto luar negeri, itu jangan bingung ya. Jadi itu adalah selisih dari pendapatan WNA yang ada di dalam negeri dan pendapatan WNI di luar negeri. Itu. Ini ketemu. Masih kecepatan ya? Oke, mohon maaf. Terlalu semangat. GDP tadi kalau sudah dikurangi pendapatan itu luar negeri, itu ketemu GNP kan? Nah, GNP tadi dikurangi penyusutan, ketemulah yang namanya Net National Product atau NNP. Ya. Ini resume aja sih dari rumus-rumus yang banyak tadi loh. Kalau dijadikan satu, nah seperti ini. NNP dikurangi pajak tidak langsung, patilang tadi ketemu yang namanya NNI. NNI dikurangi laba ditahan, asuransi, iuran jamsos, dikurangi laba perseroan,
kemudian ditambah transfer payment, ketemu yang namanya personal income atau pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan atau PI dikurangi pajak langsung, ketemu yang namanya disposable income atau pendapatan yang bisa dibelanjakan. Nah, mungkin biar lebih jelas kita ke latihan soal ya. Nah, ini ada contoh soal. Ada data pendapatan di sebuah negara seperti ini. Ada gross domestic product atau GDP-nya tadi, sekian. Gross national product, penyusutan barang modal, pajak tidak langsung, dan lain-lain sampai pajak langsung. Kemudian perintahnya adalah berdasarkan data di atas, tentukan besarnya NNP, NNI, PI, dan DI dari negara tersebut. Oke, sambil saya stop dulu. Biar internet connection is unstable. Oke, saya tulis di sini. Nah, tadi kan ada yang namanya ada data kan, data dari sebuah perusahaan, sebuah negara. Kita disuruh diminta untuk mencari NNP, NNI, PI dan DI. Nah, tadi kan karena sudah ada GDP dan GNP, itu kita bisa langsung mencari GNP-nya lah. Jangan draw. Teks. Oke. Ya, kan tadi sudah ada GDP-nya sudah diketahui, jadi kita langsung GNP kebetulan juga sudah diketahui karena tidak ada pendapatan itu luar negeri di situ kan. Jadi langsung kita bisa mencari NNP. Nah, NNP apa rumusnya? GNP dikurangi penyusutan. Penyusutan atau depresi. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Nah, berapa GNP-nya? GNP-nya di situ ada US dollar. Nah, kebetulan ini pendapatan negaranya US dollar, mungkin Amerika ya, soalnya. Ada 850 juta. Nah, penyusutannya di situ sebesar 100 juta. Nah, maka ketemulah NNP sebesar apa ini? Terlanjur keluar. Kalau masuk ke yang tadi nggak ada saya. Udah, nggak apa-apa. Di sini ya, langsung saya tulis NNP sama dengan 850 dikurangi 100, ya kan? Jadi sisa 750 juta dolar. Nah, itu NNP-nya. Ya. Kemudian setelah NNP, kita cari NNI. Ya. NNI tadi rumusnya apa? Selalu ya, gini, kalau kita cari rumus di bawahnya, yang pertama kita tulis rumusnya adalah yang kita cari sebelumnya. Kalau kita cari NNI, maka kita tulis NNP dulu ya. Baru kita dikurangi apa? NNP dikurangi pajak tidak langsung atau patilang. Nah, berapa patilangnya? Oke, kita tulis dulu. NNP-nya sudah ada di sini ya, 750 juta. Pajak tidak langsungnya, nanti sambil dilihat lagi di slide soal ya. Itu pajaknya tadi 50 dolar. 50 juta dolar.
Jumlah NNI sebesar 700. Kalau NNI sudah ketemu, maka kita bisa ke berikutnya. Kita cari PI. Nah, PI ini tadi yang rumusnya paling panjang, ya kan? Tapi kalau cara gampangnya gini, semuanya itu sifatnya mengurangi, kecuali nanti transfer payment, ya. Jadi hanya transfer payment yang menambahkan, yang lainnya mengurangi. Kan gini, penyusutan sudah dipakai di NNP, jadi ada di situ jangan digunakan lagi di PI. Kemudian pajak tidak langsung juga sudah digunakan di perhitungan NNI, maka nanti dia tidak akan masuk di perhitungan PI. Nah, PI sama dengan apa? Atasnya ini ya, NNI. NNI dikurangi. Kebetulan kalau saya lihat tadi di slide soal, yang diketahui dari rumus yang PI tadi yang panjang ada iuran jam sos, ada asuransi, ada laba ditahan, laba perseroan, itu hanya muncul dua, yaitu laba ditahan dan asuransi. Nah, kalau yang lainnya nggak ada, bagaimana Bu? Ya sudah, nggak usah ditulis, berarti itu 0. Ya. Kemudian baru kita tambahkan transfer payment. Ya. Kita tulis NNI-nya yang atas tadi 700 juta dolar. Laba ditahannya diketahui di soal sebesar 25 juta. Terus dikurangi asuransinya ada 15 juta. Baru kita tambahkan transfer payment-nya. Oh, berapa transfer payment-nya tadi? Saya lihat di soal dulu ya. Transfer payment-nya 75. Lanjut. Kalau keluar gini nggak bisa di anu ya. Kan ini tadi ngetik Bu, terus masuk, terus keluar gitu loh. Jadi nggak bisa masuk lagi ke sini. Oh ya udah, saya taruh di sini aja. Baru ya. Nah, transfer payment-nya tadi 75. Jumlah PI sama dengan 700 dikurangi 25 dan 15, berarti ini 40 ya, sisa 660, tapi ditambah 75. 660 tambah 75 berarti 735. 735. Nah, terakhir baru kita cari DI-nya. DI tadi sama dengan PI, personal income, dikurangi yang terakhir adalah pajak langsung atau direct tax. PI-nya seperti yang di atas, US 735, dikurangi pajak langsungnya sebesar 25. 25. Lah yang DI-nya berarti 710. Nah, sudah selesai. Maka ini tadi yang jawaban dari soal contoh soal yang tadi ya. Masih dicatat? Kalau misalnya
Masih dicatat, silakan. Saya beri waktu untuk mencatatnya. Masih dicatat. Oke, ya. Ini kenapa kok coret-coret saya? Ando. Ridho. Ini ada coretannya. Hara. Enggak ya? Enggak ada. Oke, silakan dicatat dulu. Enggak ya? Enggak ada. Oh iya, oke. Sambil saya lihat chatnya. Ini di stop share berarti, Bu? Oh, enggak. Oh, iya, ya. Mana? Ini. Jadi, mana? Harus keluar mungkin ya. Keluar whiteboard. Iya, saya lihat di situ aja. Oke, sambil saya lihat chat kalian. Hara. Tolong di-mute dulu ya. Loh. Ya Allah. Manas nge-lag, Hara. Oh, sudah di-mute loh. Anak-anak ini di-unmute lagi. Iya. Di-mute dulu ya, Nak. Jangan diam. Oke. Oke, ini ada pertanyaannya dari Nani. Bu, di catatan saya yang mencari NNI di rumusnya ada yang ditambah subsidi. Ya, bisa. Subsidi di sini kan ada dua kategori. Ada subsidi yang memang ditambahkan di NNI, tapi juga ada subsidi yang sudah masuk atau include di transfer payment. Jadi dijadikan satu di transfer payment. Nah, kenapa? Karena di transfer payment itu terdiri dari apa saja sih? Jadi transfer payment adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk masyarakat atau untuk rakyatnya. Contohnya apa? Dana pensiun. Tuh, kemudian ada subsidi, tadi subsidi pengangguran, kemudian ada juga beasiswa. Nah, kalau pemerintah memberikan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa misalnya, nah itu atau mungkin itu bisa masuk kategori yang namanya transfer payment. Nah, terima kasih ya Nani untuk pertanyaannya. Ya, mungkin kalau misalnya mau tanya lagi juga bisa via chat. Ini, oke, nyatetnya nanti bisa selanjutnya aja ya, bisa nanti dilihat lagi di apa namanya di video YouTube. Oh ya, atau boleh di screenshot tadi ya kalau sudah ada. Oh, sebentar. Sekarang ke soalnya aja. Saya kasih soalnya. Nanti bisa kalian kerjakan di rumah setelah selesai pembelajaran ini online. Ini ada tugas mandirinya. Kalau kelamaan untuk nyatat bisa di screenshot aja, atau kalau yang pakai laptop bisa difoto dulu ya. Dan nanti saya share juga slide PPT-nya juga, nanti bisa juga dilihat di file YouTube ya. Oke, sebelum saya akhiri yang materi kelas 11, mungkin ada... Kenapa? Belum. Yang materi kelas 12 belum. Ya, kita akan berpindah ke materi kelas 12. Mungkin ada pertanyaan dulu? Saya... Ya, Pak Sony mau tanya apa? Kalau yang mau tanya, raise your hand, atau mungkin bisa di-unmute sendiri, atau mungkin via chat, bisa. Bu, di mana ini Bu? Punya jenengan? Ada yang tanya nggak? Atau pertanyaannya disimpan dulu? Saya jelaskan materi yang kelas 12 dulu. Paham ya? White coffee. Gampang ya, gampang kok kata Pak Sony. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi kelas 12 ya. Yang kelas 11
boleh kalian tetap di sini untuk mempelajari materi yang kebetulan materi ini adalah awal akuntansi. Nah, kalau akuntansi, terutama kalau misalnya ada yang mau ikut Olimpiade akuntansi, nah kesempatan ini untuk belajar ya, belajar lebih awal dari biasanya gitu. Oke, saya share lagi materi yang berikutnya. Share. Ya. Oke. Materi kita selanjutnya yang kelas 12 mungkin bisa bergabung. Saya lihat belum terlalu banyak yang kelas 12. Oke, ya sudah mulai banyak. Oke, ya. Oke, lanjut Halo, ke awet materi. coffee, passwordnya. Oh. Nah, di-mute dulu, Nak. Kok malah minta password. Oke, kita belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Ya. Oke. Apa sih akuntansi itu? Nah, kemudian, pernah nggak kalian mendengar kata akuntan? Nah, kalau yang sudah kelas 12, mungkin kalian sudah mulai ancang-ancang. Nanti setelah lulus, mau apa nih? Mau lanjut kuliah kah? Atau mau bekerja kah? Nah, akuntan ini adalah salah satu profesi yang mungkin kalian pernah mencarinya atau mungkin pernah dengar ya, akuntan. Apa sih pekerjaannya akuntan? Nah, ini muluk semuanya yang berkaitan dengan akuntansi sebuah perusahaan. Oh, ada yang raise hand. Bagaimana nih cara me-raise hand-nya? Oke, pertanyaannya sekalian nanti ya, yang raise hand. Mohon maaf, ini sudah masuk ke materi saya. Oke, ya, atau yang raise hand tadi bisa pertanyaannya bisa dilayangkan di chat. Ya, nanti saya bacakan. Kemudian agenda kita hari ini, yang pertama kita akan belajar sejarah akuntansi, dari mana asalnya, dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua, pengertian akuntansi. Ketiga, ada manfaat akuntansi. Keempat, siapa saja sih pemakai informasi akuntansi itu. Kemudian yang kelima, tujuan sistem informasi akuntansi. Dan yang keenam adalah karakteristik kualitas informasi akuntansi. Ya. Oke, kita ke sub materi yang pertama, yaitu sejarah akuntansi. Jadi akuntansi itu bermula atau pertama kali muncul pada tahun 1494. Lucas Pacioli, beliau adalah seorang ahli matematika asal Italia, menerbitkan sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalia. Nah, ini judulnya agak susah karena sedikit berbahasa Italia. Nah, di dalam buku tersebut terdapat bab tentang sistem pembukuan berpasangan, yang mana hal ini nanti akan menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Oke. Kemudian yang berikutnya, akuntansi mulai diterapkan di Italia setahun setelah peluncuran buku Lucas Pacioli tadi. Nah, seiring berjalannya waktu, akuntansi ini mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri, jadi terpisah atau tidak jadi satu dengan matematika. Karena si Lucas Pacioli ini kan beliaunya adalah ahli matematika ya sebenarnya, bukan ahli akuntansi gitu, belum ada waktu itu. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri ada dua sistem yang pernah diterapkan. Yang pertama adalah sistem kontinental. Ini berlaku atau diterapkan sejak dalam zaman kolonialisme Belanda dulu. Jadi perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Belanda zaman dulu itu pembukuannya atau laporan keuangannya itu menggunakan sistem akuntansi kontinental, ya, Belanda ini. Dan yang berikutnya, sejak tahun 1960 itu mulai diterapkan sistem Anglo-Saxon di
Indonesia, dan sistem ini yang berlaku sampai sekarang. Sistem ini juga, sistem Anglo-Saxon ini juga yang banyak diterapkan di berbagai macam negara di dunia, lebih banyak diterapkan daripada sistem kontinental. Nah, kenapa? Karena di Anglo-Saxon ini pencatatan transaksinya itu jauh lebih mudah, lebih simpel, lebih sederhana. Oke. Berikutnya kita ke pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountants, akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu, yaitu dinyatakan dalam uang, transaksi, dan peristiwa paling tidak mengenai karakter keuangan dan penafsiran hasilnya. Sedangkan menurut AAA, American Accounting Association, kok masih ada yang bersuara? Ya. Sedangkan menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi yang memungkinkan penilaian dan pengambilan keputusan yang berharga oleh pengguna informasi. Panjang ya, tapi secara garis besar sebenarnya akuntansi itu bisa diartikan sebagai suatu proses yang diawali dari mencatat, kemudian mengelompokkan, kemudian mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Jadi intinya dicatat, diolah, kemudian dijadikan sebuah informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Lalu apa manfaat akuntansi? Ada 5 manfaat akuntansi. Kemudian, yang pertama, manfaat akuntansi yang pertama. Nah, di-mute, nah. Oke. Manfaat yang pertama adalah menyediakan informasi ekonomis dari suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit. Nah, di sini apa maksudnya? Bahwa laporan akuntansi atau biasa juga disebut sebagai laporan keuangan itu bisa menyediakan informasi yang bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi pihak khususnya adalah bagi pihak manajemen perusahaan itu. Jadi misalnya sekarang kan tahun 2020 ya, di tahun 2019 lalu itu perusahaan itu pasti sudah membuat laporan keuangannya. Nah, di situ sudah terperinci dan tercatat perusahaan itu mengalami laba atau rugi atau mungkin BEP. Nah, BEP itu berarti break even point yang artinya dia tidak dapat untung tapi juga tidak rugi. Nah, seperti itu. Nah, di sini manajemen akan melihat nih laporan keuangan di tahun 2019. Kita laba berapa? Kita punya uang nggak kalau misalnya kita mau mengekspansi perusahaan, atau malah kita tahun ini butuh investasi tambahan nggak, atau butuh kredit atau utang tambahan tidak. Nah, itu bisa diambil keputusannya berdasarkan dari laporan keuangan yang lalu, tahun sebelumnya. Kemudian manfaat yang kedua adalah memberikan gambaran kondisi perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Nah, setiap tahun kan atau setiap periode kan perusahaan itu membuat laporan keuangan, ya kan? Nah, ini bisa dibandingkan atau perusahaan bisa membuat atau melihat gambaran dari kondisi perekonomian, kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Misalnya tahun ini, perusahaannya labanya lebih meningkat daripada tahun sebelumnya. Nah, itu bisa namanya manfaat akuntansi sebagai gambaran. Kemudian yang ketiga, dia memberikan potret yang dapat diandalkan mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Kan di laporan keuangan itu ada yang namanya neraca ya. Neraca itu nanti bisa diketahui berapa sih aset atau hartanya perusahaan, kemudian berapa liabilitas atau liabilitas ini kewajiban atau namanya utang perusahaan itu berapa. Kemudian
juga bisa diketahui modal atau ekuitas dari perusahaan itu berapa. Yang keempat, manfaatnya adalah menjadi media komunikasi antara manajemen dengan pengguna informasi. Jadi ini laporan keuangan itu layaknya seperti kalau kita handphone ya sekarang, media komunikasi yang bisa menghubungkan pihak manajemen, manajer, direktur, dan sebagainya dengan pihak lain di luar perusahaan misalnya, atau pengguna informasi akuntansi. Penggunanya nanti kan ada secara garis besar ada dua kelompok ya, ada pengguna internal, ada pengguna eksternal. Nah, saya kasih contoh kalau yang di 4 ini, misalnya menjadi media komunikasi antara manajemen atau manajer dengan, misalnya kita contohkan pengguna eksternal, salah satunya adalah kreditor atau orang yang memberikan utang ke perusahaan. Misalnya kalau manajer mau utang ke pihak luar, misalnya ke perseorangan atau mungkin ke bank biasanya ya, itu dia menceritakan nih perusahaannya bahwa perusahaan saya laba banyak ini. Nah, kalau dia tidak bawa laporan keuangannya, itu kan orang tidak akan percaya kan. Dikira nanti omong aja nih, mana buktinya kalau tahun lalu dapat banyak laba atau banyak untung gitu kan. Nah, kalau si manajer ini sambil menceritakan perusahaannya kemudian membawa laporan keuangannya, itu kan nanti pihak kreditornya bisa lebih percaya, oh iya di sini aset mereka sekian, mereka tahun lalu untung sekian atau membukukan laba sekian. Nah, itu bisa lebih meyakinkan si kreditor untuk memberikan utang pada perusahaan. Yang kelima, ada yaitu merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada stakeholder atau stakeholder di sini bisa kita, kalau misalnya kita berbicara tentang perusahaan yang sudah besar, maka di sini bisa juga kepada pemegang saham ya kan. Kalau perusahaan kalau sudah jual saham itu kan setiap tahun itu pasti berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya. 1 tahun kemarin setelah berjalan itu bagaimana, apakah dapat laba, ataukah rugi, atau bagaimana. Kalau laba misalnya dari mana saja dan laba berapa. Atau kalau rugi misalnya ruginya karena apa faktornya. Next, kita ke tadi yang sudah sempat kita singgung, yaitu pemakai informasi akuntansi. Ada 2 pihak, yaitu pihak internal. Pihak internal di sini secara garis besar ada 2, yaitu manajemen dan owner. Ya. Manajemen di sini berarti manajer, direktur, mungkin juga bagian kepala produksi dan sebagainya. Pasti akan memanfaatkan informasi atau laporan keuangan untuk apa? Untuk untuk mengambil keputusan kebijakan selanjutnya, apakah mau menambah kegiatan produksi ataukah mau mengurangi, yaitu ya tergantung dari laporan keuangannya. Kemudian yang kedua adalah owner atau pemilik. Ya, setiap orang kalau mendirikan perusahaan itu kan pasti dia pasti dia tujuannya ingin memperoleh keuntungan ya. Kalau terutama ini adalah perusahaan misalnya bisnis gitu kan, pasti tujuannya adalah mendapat laba atau keuntungan. Nah, dia juga mau menggunakan laporan keuangan ini untuk melihat kinerja dari manajemen yang ada, apakah sudah bagus, sudah bisa menghasilkan laba yang sesuai yang diinginkan atau belum, ataukah perlu manajemennya ini diganti dan sebagainya. Pihak eksternal yang pertama ada investor. Nah, apa perlunya investor untuk mengetahui laporan keuangan sebuah perusahaan? Jelas ini terkait dana investasi yang mereka tanamkan di perusahaan tersebut, ya kan? Nah, kalau perusahaan itu, kok tahun kemarin mengalami rugi dan tahun-tahun berikutnya kok sepertinya diprediksi akan terus merugi, gitu kan? Nah, ini pasti investor akan mikir-mikir ulang nih untuk tetap
menahan uangnya di sana. Bisa jadi dia akan mengambil dananya dan menginvestasikan ke tempat lain. Atau mungkin sebaliknya, oh perusahaannya bagus, mereka berkembang. Jadi investornya akan tetap menginvestasikan uangnya di sana atau mungkin bahkan menambah investasinya. Yang kedua, ada kreditor. Tadi kreditor itu berarti orang yang memberikan utang, ya. Kaitannya hampir sama dengan investor. Kreditor perlu untuk mencari tahu laporan keuangan dari perusahaan tempat dia menaruh uangnya, itu terkait dengan bisa nggak perusahaan ini nanti mengembalikan uang yang sudah saya pinjamkan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah supplier atau pemasok. Misalnya pemasok bahan baku. Kan perusahaan ini ya, kalau perusahaan skala besar, itu biasanya kalau mereka berproduksi, untuk bahan bakunya, itu mereka nggak beli, tidak beli secara tunai di awal. Tidak, biasanya mereka sudah punya supplier tersendiri yang mereka sudah sudah langganan gitu suppliernya dari situ, dan sistemnya biasanya trust atau kepercayaan. Jadi mereka akan ngambil barang bahan baku dulu, kemudian sama perusahaan diolah. Setelah diolah jadi barang jadi dijual, perusahaannya dapat uang. Nah baru nih perusahaannya akan membayar si supplier ini. Nah, biasanya seperti itu. Makanya supplier juga perlu untuk tahu laporan keuangan sebuah perusahaan, biar dia yakin bahwa bahan baku yang tadi saya serahkan pasti akan terbayar. Kemudian yang keempat adalah karyawan, pihak eksternal yang keempat, karyawan. Nah, kalau karyawan, kenapa kok karyawan kan di dalamnya perusahaan ya, kenapa kok karyawan tidak dimasukkan ke dalam pihak internal? Kenapa kok malah pihak eksternal? Nah, kalau karyawan di sini memang dia bekerja untuk perusahaan itu, tapi karyawan ini tidak bisa atau tidak punya campur tangan atau kuasa terkait dengan manajemen di sebuah perusahaan. Makanya mereka dikategorikan ke dalam pihak eksternal. Jadi mereka istilahnya tahu kerja aja gitu kan. Ya sudah bekerja, dapat gaji dan sebagainya. Nah, lalu perlunya apa karyawan untuk tahu laporan keuangan sebuah perusahaan? Nah, itu terkait dengan masa sekarang dan masa depannya si karyawan. Misalnya kalau perusahaannya sedang bagus, jadi banyak banyak pemasukan. Oke, nah itu kan berarti karyawannya santai, tenang gitu kan, dia ya sudah, masa depan saya aman di sini gitu. Nah kalau misalnya suatu saat ternyata perusahaannya kinerjanya menurun, kok malah merugi bukannya untung gitu kan, ini biasanya maka karyawan bisa istilahnya ambil ancang-ancang, misalnya mencari pandangan lain untuk bekerja di luar atau mungkin mencari tambahan penghasilan dan sebagainya sebelum PHK. Kemudian yang kelima ada pemerintah. Nah kalau pemerintah di sini adalah kaitannya tentang pengenaan pajak. Jadi perusahaan itu kan bayar pajak kan, ya, makanya sebelum mengenakan tarif pajaknya, maka pemerintah juga perlu tahu berapa omset perusahaan selama satu periode, berapa labanya, dari situ akan ditentukan pajaknya. Kemudian yang keenam adalah masyarakat umum. Apa kaitannya masyarakat umum tahu laporan keuangan sebuah perusahaan? Ini biasanya terkait dengan layanan atau kewajiban sosial dari perusahaan. Kalau perusahaannya itu sudah berdiri lama di sebuah daerah, itu kan perusahaan itu ada yang namanya punya kewajiban yang namanya CSR. CSR ini Corporate Social Responsibility. Nah, setiap perusahaan itu wajib melakukan itu. Bagaimana caranya? Macam-macam. Ada yang bisa CSR itu di sebuah pabrik, mereka harus memperkerjakan karyawan yang ada di sekitar lingkungan pabrik. Ada juga CSR yang perusahaan membuatkan fasilitas publik untuk masyarakat. Kalau kalian pernah ke Jalan Merbabu, itu kan ada taman, kemudian ada brandingnya Nivea ya, jadi Taman Nivea kalau orang kadang menyebutnya. Nah itu salah satu bentuk CSR-nya perusahaannya Nivea.
Kemudian yang ketujuh adalah pelanggan. Nah, kalau pelanggan ini lebih ke ini sih, perusahaannya masih bagus nggak, masih akan terus berproduksi tidak, terkait dengan stok barang gitu aja. Mereka masih bisa mengkonsumsi barang yang dihasilkan perusahaan itu atau tidak. Oke, selanjutnya ketujuan sistem informasi akuntansi. Tujuan yang pertama, mengolah dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan. Jadi transaksi yang terjadi di hari itu langsung dicatat, disimpan, dan diolah. Kemudian yang kedua, memproses data keuangan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan manajemen mengenai perencanaan dan pengendalian usaha. Kemudian yang ketiga, ada pengawasan seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Jadi jangan sampai ada kebocoran gitu kan. Jangan sampai ada yang menggelapkan atau mengambil uang perusahaan. Nah, jadi semuanya harus dicatat. Itu tujuannya sistem informasi akuntansi tadi. Kemudian yang keempat adalah efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja perusahaan. Dan yang kelima, penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Oke, nah berikutnya adalah karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang pertama itu akuntansi laporan keuangan itu harus relevan. Relevan di sini bagaimana bahwa seberapa membantu informasi akuntansi tersebut untuk proses pengambilan keputusan. Jadi informasi di masa lalu seberapa membantunya untuk bisa digunakan di masa ini dan juga mungkin bisa memprediksi yang di masa depan. Nah, itu namanya relevan atau sesuai ya. Kemudian yang kedua adalah reabilitas atau keandalan atau dapat diuji. Nah, seberapa akurat sih laporan akuntansi ini, bisa diuji nggak, benar nggak? Misalnya kalau di situ di laporan keuangannya tercantum kas sekian juta, bener nggak, ada nggak ini wujudnya yang tertulis di situ kasnya ini, atau jangan-jangan cuma angka saja gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dapat dipahami. Kalau dapat dipahami berarti bisa digunakan atau dipahami oleh penggunanya, termasuk mungkin orang yang nggak atau tidak paham akuntansi sekalipun, kalau dia bisa memahami dan membaca laporan keuangan itu, berarti laporan tersebut memiliki karakteristik kualitas yang bagus. Kemudian yang keempat, dia harus bersikap netral, dalam artian laporan keuangan itu tidak dibuat atas kepentingan pihak tertentu saja, bisa itu pihak internal atau pihak eksternal. Jadi harus memang sebenarnya yang ada, yang terjadi, tidak dibuat khusus untuk satu pihak. Kemudian yang kelima, dapat dibandingkan. Nah, dapat dibandingkan ini khususnya adalah dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Misalnya kita baca laporan keuangan tahun 2019, kemudian mau kita bandingkan dengan laporan keuangan di tahun 2018. Mana laba berapa di tahun 2019, kemudian 2018 kita laba berapa. Nah, kalau sudah kita bisa dapat membandingkan seperti itu, berarti karakteristik informasi akuntansinya bagus kualitasnya. Dan yang keenam, dia lengkap. Jadi memuat setiap transaksi dalam berbagai jurnal dan mungkin laporan juga. Mulai mungkin dari jurnal umum, nanti ya kita belajar jurnal umum, buku besar, laporan perubahan modal, laporan perubahan laporan laba rugi, kertas kerja dan sebagainya, sampai neraca. Nah, itu kalau laporan keuangannya itu sudah mencakup itu semua, maka sudah termasuk laporan yang baik. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah tepat waktu. Nah, kalau tepat waktu berarti apa? Ya kalau laporan tahun 2019 ya harus dikerjakan di tahun itu kan. Nggak boleh laporan tahun 2019 baru dikerjakan di tahun 2020. Nah, itu nggak bisa. Harus saat itu juga. Terutama adalah pencatatan transaksinya. Jadi transaksi di hari itu, misalnya di hari ini, hari Selasa 21 Juli 2020, ya langsung harus dicatat. Nanti di akhir periode sudah langsung harus dibuatkan laporannya. Oke, mungkin sebelum kita ke soal, itu insya Allah tadi materi yang terakhir,
Ya, kata Bismi. Mungkin ada yang mau tanya dulu, mungkin. Atau mungkin ada yang, apa namanya, ada yang mau ditanyakan, atau mungkin ada yang mau nggak ngerti, masih nggak ngerti. Waduh, nanti diulanginya di YouTube aja ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ada yang mau tanya nggak? Halo? Ada yang mau tanya? Belum ada di chat? Bu, ada pertanyaan nggak? Oh, banyak. Ya sekalian lah, nggak apa-apa nih. Lebih dari satu jam. Bu Iis. Nak, siapa? Sela? Ya. Ya, kenapa? Tadi kan ada soal yang pertama itu, Bu Iis. Yang Iya. buat kelas 11. Oh ya. Itu kan nyari GNP ya? GNP. Kenapa, Sel? Itu kan nyari GNP. Terus kenapa? Rumusnya itu GDP dikurangi pendapatan WNA di DDN plus pendapatan WNI di LN. Nah, yang GDP itu kan sama kayak PDB. Ya. Ya, yang pendapatan WNA di DDN itu ada di itunya, di ini soalnya. Di situ pasti ada yang namanya pendapatan neto luar negeri. Nah, tadi kan saya sampaikan, sama ya kan? Pendapatan neto luar negeri itu sama dengan pendapatan WNA di dalam negeri dikurangi pendapatan WNI di luar negeri. Nah, itu namanya pendapatan neto. Nah, kalau sudah diketahui pendapatan itu, nanti langsung aja tinggal di GDP-nya dikurangi pendapatan neto luar negeri. Gitu ya. Nah, nanti bisa sambil WA deh. Tanya di WA bisa. Oke. Oke, mungkin catatan ini ya, berarti banyak komen yang kecepatan. Saya kalau mau menjelaskan terlalu cepat ya. Mungkin satu pertanyaan tadi aja nih. Oh, memang ya, maaf. Kenyataan gitu ya. Oke. Ini pertanyaan dari Galuh Windia. Bu, investor tadi salam apa? ke keluarganya. Ada yang beragak jadi penyiar radio nih. Saya mute dulu ya. Oke, pertanyaan, investor tadi apa? Investor itu dari kata investkan, investasi, investor berarti orangnya, yaitu orang yang menginvestasikan uang atau modalnya ke perusahaan atau usaha tertentu. Itu namanya investor. Ini ya. Oke, ada lagi pertanyaan nggak sebelum saya akhiri? Udah Bu, nggak ada Bu, ayo Bu. Oke, oh ya. Oke, kalau sudah tidak ada, bisa kita akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau kalau ada kurang lebihnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita nantinya. Aku telah bola rokok. Amin. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya kalau ketinggalan di hari ini live Zoom-nya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, halo. Nanti saya share YouTube-nya, di-share di grup ya. Iya, nanti di-share di grup YouTube-nya. Oke, sebelum kita ya. Sebelum kita mengakhiri, kita halo. Itu sudah di akhir itu. Kita akhiri baca doa kafaratul majelis ya. Halo. Yuk. Stop it. Ya, kita mulai. Bismillah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas kesediaannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.